Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azola dengan NIM 2014070126. Saya berasal dari kelas PGMIC Universitas Islam Negeri Timbun, Jawa Tengah. Di sini saya membuat tentang mata kuliah PKN Dasar atau MI dengan materi konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan sistem filsafat bangsa. Pancasila sebagai sistem filsafat, makna dan karakteristiknya. Pancasila merupakan dasar filsafat kenegaraan Indonesia sekaligus falsafah hidup bangsa. Pancasila memuat nilai kreatif lokal yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat sejak lama. Itulah sebabnya Insinyur Soekarno enggan disebut sebagai pencipta Pancasila. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah ungkap Bung Karno dalam pidato perumusan Pancasila. Dengan demikian, apa yang dilakukan Bung Karno beserta para pendiri bangsa bukanlah membuat Pancasila, namun mereka hanya memperjelas nilai-nilai hidup yang bersifat implisit untuk dituangkan menjadi suatu yang lebih konkret. Makna Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum membahas lebih jauh mengenai filsafat Pancasila, penting untuk mengetahui lebih dulu apa yang dimaksud dengan filsafat. Mengutip buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Edi Rohani tahun 2019, filsafat bisa diartikan sebagai pandangan hidup seseorang atau kelompok yang merupakan konsep dari kehidupan yang dicita-citakan. Sedangkan sistem menurut Sri Rahayu dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2017 umumnya memiliki ciri 1. Suatu kesatuan bagian-bagian, 2. Saling berhubungan, saling ketergantungan, 3. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama, 4. Terjadi dalam suatu lingkaran yang kompleks. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu tentang hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan masyarakat bangsa. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila disebut sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam oleh para founding father atau pendiri bangsa Indonesia. Karakteristik sistem filsafat Pancasila. Mengutip Pancasila sebagai sistem filsafat oleh Roland Bismarck Fernando Pasaribu, karakteristik sistem filsafat Pancasila yaitu 1. Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarkis. 2. Tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. 3. Di antara sila-sila Pancasila ada hubungan yang saling mengikat antara yang satu dengan yang lain, sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dapat digambarkan sebagai berikut. Sila pertama meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila kedua diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, serta mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila ketiga diliputi, didasari, dan dijiwai sila pertama, kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima. Sila keempat diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, dan 3, serta mendasari dan menjiwai sila kelima. Sila kelima diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Pancasila
Pancasila merupakan sistem filsafat karena memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan yaitu 1. Bersifat koheren, berhubungan satu sama lain dan tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Meskipun berbeda, tetap saling melengkapi dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. 2. Bersifat menyeluruh. Pancasila dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. 3. Bersifat mendasar. Pancasila dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia untuk menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. 4. Bersifat spekulatif. Pancasila sebagai dasar negara pada mulanya merupakan buah pikiran dari tokoh-tokoh kenegaraan yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui rangkaian diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPU PKI dan PKI. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan sistem filsafat bangsa. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.